hati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu.
satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Kita menari bagimu Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Dia segala yang bernafas, Dia segala yang bernafas, Dia segala yang bernafas, memuji Dia. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Regional Jawa Tengah dan DIY. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru kali ini tergabung bersama dengan kami. Dan bagi Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group. Agar kami dapat mengenal Anda lebih dekat lagi. Dan apabila Anda memerlukan informasi seputar Connect Group, silakan dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222 30390. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan baik persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, dapat pula memberikan dengan cara transfer ke rekening berikut ini sesuai dengan gereja lokal Anda masing-masing, atau dapat pula dengan scan QR Code berikut ini. Dan sebelum kita bawa persembahan ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami di dalam kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu pun karena Engkau terus menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang akan menyucikan dan menguduskan setiap hati kami. Biar kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkenan atas setiap persembahan yang dibawa karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau temani aku.
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, kami aman dalam naungan-Mu, Bapa. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kasih-Mu memulihkan setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, hadirat-Mu mengalir, ya Yesus. Haleluya. Kami cinta hadirat-Mu, Tuhan, ada di tempat ini menaungi kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini hati dan iman kami. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Tuhan. Ketenangan di dalam hati kami
Bukan karena sesuatu yang terjadi di luar atau karena kami punya ini dan itu. Ketenangan kami dalam hati sederhana karena kami yakin Tuhan sekali-kali tak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan, apapun kondisi di luar kami, badai sekalipun ya Tuhan, apapun yang terjadi tak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Tuhan itu sekali-kali tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuntun kami dari satu perjalanan kasih karunia kepada perjalanan kasih karunia berikutnya. Hati kami tenang di hadapan-Mu, nasib kami Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu berfirman-Lah, bersabdalah ya Tuhan, biar firman-Mu sekali lagi menguatkan hati dan iman kami, bahkan kami mengalami rencana dan kehendak Tuhan menyelesaikan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah, bersabdalah Roh Kudus, urapi setiap kami, lawat jamah hidup kami dimanapun kami berada. Kami duduk di dalam ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang merasakan anugerah, ketenangan di dalam hati kita bersama-sama. Yang setuju katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Hari ini kita bersyukur bisa beribadah minggu bersama-sama. Meskipun sekali lagi tidak bisa berjumpa sih secara fisik, kangennya luar biasa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tak pernah meninggalkan atau membiarkan hidup kita berjalan sendirian. Dan di waktu-waktu ini kita sedang membahas seri pengajaran kita pengkhotbah yang saya berikan tagline adalah rahasia hidup bahagia dan penuh arti. Saya meyakini Tuhan kalau menuntun membimbing hidup kita masing-masing, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Bukan seperti yang dunia ajarkan atau tawarkan, tapi kebahagiaan yang sejati, bahkan hidup kita gak akan pernah sia-sia. Tapi penuh arti karena kita mengerjakan persis seperti kehendak dan rencana Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pasal yang ke-9 yang saya beri judul Kelola Waktu, Raih Kesempatan. Kelola waktu, raih kesempatan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama pengkhotbah pasal yang ke-9. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Ingat Bapak Ibu Saudara, Salomo atau Kohelet pengkhotbah itu adalah pengumpul orang-orang, bahkan bukan hanya mengumpulkan orang banyak. Dia kumpulkan orang berhikmat supaya dia bisa mengerti apa sih pandangan mereka mengenai kehidupan. Dan dia berkata, setelah ini setelah kuperiksa, kuteliti baik-baik, dia membuat kesimpulan yang tapi juga jangan segera kita ambil kesimpulan ya, karena kita harus melihat bagaimana Tuhan sebetulnya ingin kita menjalani kehidupan kita. Dia perhatikan setelah diperiksa bahwa orang-orang yang benar, kata Kohelet, dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat 2, segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Pengkhotbah berkata menegaskan nasib orang katanya sama. Baik orang benar, orang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut akan untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hai anak-anak, manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat yang pertama dikatakan semuanya itu ada di tangan Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Apakah berarti Salomo menyimpulkan bahwa hidup manusia itu seperti robot, dikontrol oleh Allah, oleh Tuhan? Bukanlah demikian. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kasih yang namanya kehendak bebas atau free will. Manusia bisa memutuskan jalannya, keputusannya sendiri. Mereka mau benar-benar hidup takut akan Allah atau mau mereka hidup sembarangan. Tuhan tidak pernah menciptakan robot lalu dikontrolnya manusia. Tidak. Tuhan sejak awal memberikan kehendak bebas, Tuhan memberikan free will yang setiap manusia bisa menentukan apa keputusan yang mau diambilnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, meskipun kita bebas mengambil keputusan, di balik semua itu, memang Tuhan bukan menciptakan kita robot lalu mengontrol ini dan itu. Tapi di balik semua itu,
Firman Tuhan mau mengingatkan kita, dialah Tuhan yang berdaulat, dialah Tuhan yang berkuasa sebetulnya menentukan perjalanan kehidupan dunia ini mau seperti apa. Meskipun di tangan manusia ditaruhnya kehendak bebas, tapi di atas semuanya itu kedaulatan Tuhan terjadi. Kalau hari-hari ini kita takut dan khawatir dengan kondisi yang tidak kondusif hari ini, lalu timbul asumsi, oh ini virus corona COVID-19 karena rekayasa manusia. Ada yang berkata enggak, ini karena natural, karena alami terjadi mutasi daripada virus itu. Mau alami maupun direkayasa. Saya meyakini di balik semua itu Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berkuasa. Keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Bukan hanya hari-hari ini sih. Kalau itu rekayasa misalkan sengaja dibuat orang untuk menguasai dunia. Dari zaman ribuan tahun lalu semenjak bumi ini ada. Tentu saja ada orang-orang yang coba berbuat jahat, berbuat untuk membinasakan manusia. Atau mengambil keuntungan daripada musibah yang terjadi. Tapi perhatikan, sejarah dunia membuktikan. Sejarah yang dicatat di dunia ini membuktikan bahwa dari generasi ke generasi, dari ribuan tahun lalu sampai hari ini. Meskipun ada orang-orang yang bermaksud jahat, tapi di balik semua itu, keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan tak bisa diganggu gugat. Itulah maksudnya, semua itu ada di tangan Allah. Sehingga ketika mengetahui kebenaran yang seperti ini, hati kita bisa aman dan tenang. Mau rekayasa, mau natural alami, atau apapun lah. Tidak berhubungan dengan virus sekalipun, kondisi hidup kita. Kalau kita merasa juga ada orang-orang yang bermaksud jahat. Entah itu orang-orang yang coba menjatuhkan kita. Atau sekadar bencana alam yang di luar kontrol manusia. Di balik semua itu percayalah Tuhan. Tangan Tuhan berdaulat. Tuhan tidak pernah kekurangan kuasa untuk mengubahkan sesuatu seturut kehendak dan rencana Dia. Sehingga hati kita bisa aman dan tenang, hati kita bisa tentram, bukan karena kita punya ini dan punya itu, tapi karena sebuah keyakinan. Segala sesuatu ada di tangan kedaulatan Tuhan. Percayalah hati kita. Banyak hal yang di luar kontrol kita, bukan? Banyak hal yang kita usahakan juga gak bisa maksimal. Percayalah di balik semua itu, hidup dunia ini, perjalanannya mau seperti apa, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan, di tangan Tuhan. Lalu ayat yang kedua dan yang ketiga, Salomo pengkhotbah ini mencoba menjelaskan bahwa nasib orang sama. Dia berkata mau orang benar, orang jahat, orang baik, orang persembahkan korban, tidak persembahkan korban, orang tahir, orang tidak tahir, orang kudus atau tidak kudus. Semua nasibnya sama. Kok bisa? Curang dong kalau begitu. Kita sudah berbuat baik, kita sudah takut akan Tuhan, kok nasibnya sama? Nasib yang dimaksud pengkhotbah jelas satu. Nasib yang sama itu adalah yang namanya semua kita. Dalam ayat yang ketiga bagian yang terakhir katanya kita semua akan menuju ke sebuah alam yang namanya alam orang mati atau kematian. Nasib kita sama, itulah maksudnya. Bukan berarti pengkhotbah atau Salomo berkata percuma kita berbuat baik, percuma kita menjadi orang benar, toh orang benar dengan orang jahat juga nasibnya sama. Nasib yang sama itu adalah sebaik-baiknya kita atau sejahat-jahatnya kita. Semua kita akan menuju satu tempat yang namanya kematian. Hidup kita tak akan selamanya di atas muka bumi. Kalau kita perhatikan hidup kita yang singkat dan sementara, oleh sebab itu pastikan hidup kita selama kita di atas muka bumi tak pernah kita sia-siakan. Karena satu saat kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita sudah kerjakan di atas muka bumi. Entah baik, entah benar, atau jahat. Tidak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Satu saat kita perlu mempertanggungjawabkannya. Nasib kita sama, maksudnya semua kita akan mati, semua kita akan meninggal dunia. Betapa kalau kita melihat dari sudut pandang kematian atau kekekalan, berarti hidup kita perlu kita kerjakan dengan segenap hati, dengan takut dan gentar akan Dia. Jangan pernah sia-siakan, karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama kita di atas muka bumi. Mau kita baik, mau kita jahat sekalipun, kita akan meninggal dunia tak selamanya. Tetapi apa yang kita lakukan di atas muka bumi harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin, dengan segenap hati. Oleh karena itu, kerjakan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita yang singkat dan sementara di atas muka bumi. Hidup kita ada batasnya. Hidup semua kita ada batasnya. Meskipun kita tidak tahu kapan batas kehidupan kita akan berakhir. Satu dengan yang lain batas kehidupannya berbeda. Tapi semua kita punya keterbatasan yang sama. Punya masa expired yang mungkin satu dengan yang lain berbeda.
Tapi hidup kita satu saat akan selesai. Oleh karena itu selama kita tinggal di atas muka bumi, perhatikan cara kita hidup. Lalu lebih lanjut ayat yang keempat, Salomo berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Orang hidup dikatakan punya harapan. Bapak Ibu Saudara, kita masih punya harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik katanya daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 4 dikatakan orang hidup punya harapan. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih bernafas, selama kita masih diberi kesempatan hidup di atas muka bumi, kita masih punya harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk hidup sungguh-sungguh dalam rencana dan kehendak Tuhan. Harapan untuk apa? Kita yang jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang merasa jauh, jatuh bangun di dalam dosa, atau dengan sengaja melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang curang, kita masih punya kesempatan untuk kita berubah, untuk kita kembali lagi kepada Dia. Orang yang hidup, kata Salomo, masih punya harapan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan mundur dari pertandingan iman. Jangan buang kepercayaan kita, jangan buang keyakinan kita. Kalau kita sekali ikut Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya seumur hidup kita ikut Tuhan Yesus. Kalau kita merasa dulu kita muda, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Setelah itu kita gak sungguh-sungguh, hari ini adalah waktu yang paling baik. Karena Salomo berkata, orang hidup kita pasti punya harapan. Seolah-olah bahkan kalau kita perhatikan, seolah-olah pengharapan kita, seolah-olah doa kita belum dijawab, seolah-olah kondisinya tak memungkinkan. Tapi dengarkan baik-baik, selama kita masih hidup dan ketika kita berserah, belajar untuk taat, berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, meskipun mustahil sekalipun, kita masih punya pengharapan. Karena pengharapan kita bukan karena kekuatan, bukan karena intelektual kita, bukan karena pengalaman kita di masa lalu, bukan karena prestasi pencapaian kita hari ini. Pengharapan kita jelas karena kita punya Tuhan yang hidup, yang sekali-kali tak pernah meninggalkan, yang sekali-kali tak pernah membiarkan kita. Kondisi apapun yang menjepit hidup kita selama kita hidup. Firman Tuhan ingatkan kita kembali, kita masih punya harapan. Doa-doa yang belum terjawab, mujizat yang belum terjadi. Doa kita buat orang-orang, buat keluarga, buat teman-teman yang kita cintai, yang dekat dengan kita, yang sayang mereka belum kenal Tuhan. Masih ada harapan satu saat juga mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan kita yang jauh dari Tuhan. Hari ini kalau kita mendengarkan firman ini, berarti juga Anda, Bapak Ibu Saudara masih punya harapan, Tuhan masih menunggu kita. Karena anjing yang hidup, kata Salomo lebih lanjut, lebih baik daripada singa yang mati. Dibandingkan anjing dengan singa, jauh kekuatannya. Singa adalah hewan yang kuat, hewan yang perkasa. Lawan anjing, pasti anjing bisa kalah. Tapi bagi Salomo dia berkata, meskipun singa punya kekuatannya, tapi kalau sudah mati, gak lagi ada kesempatan apa-apa. Lebih baik anjing yang tenaganya, yang kekuatannya gak seberapa. Tapi kalau anjing yang hidup berarti dia masih punya kesempatan. Dia mau berbicara secara figuratif gambaran. Selama kita masih hidup di atas muka bumi, kita masih punya pengharapan. Dan dia berkata ayat yang kelima, karena orang yang mati tak ada lagi upah bagi mereka. Maksudnya selama mereka sudah di atas muka bumi mengerjakan segala sesuatu, entah baik entah buruk, ya sudah terlambat, mereka gak bisa perbaiki. Tapi upah kekal pasti semua orang terima. Entah kebaikan, entah kejahatan yang kita lakukan, upah itu ada. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, pastilah hidup yang kekal itu, mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita. Karena kita mengerjakan segala sesuatu persis seperti kehendak Tuhan. Tapi kalau kejahatan, pemberontakan, hidup jauh dari Tuhan, upahnya pun juga ada. Upahnya adalah kematian yang kekal. Oleh karena itu selama kita masih hidup, dikatakan sekali lagi, kita masih punya pengharapan. Entah kita yang sudah sungguh-sungguh, terus sungguh-sungguh jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau yang berencana mau meninggalkan Tuhan, mungkin Anda berencana ini ibadah yang terakhir, ibadah online yang terakhir. Setelah itu mau meninggalkan iman kepada Tuhan. Setelah itu gak mau lagi melayani, gak mau lagi sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik selama kita masih hidup. Tuhan kasih harapan, Tuhan kasih kesempatan. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang jauh daripada Tuhan. Tak ada upah lagi bagi mereka, bukan berarti dalam kekekalan
kita tidak mempertanggungjawabkan. Oh, ada pertanggungjawaban yang harus kita terima atau harus kita lakukan. Ketika saya merenung ayat-ayat ini dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6, minimal ada 4 pelajaran yang berharga dari kehidupan yang perlu kita lakukan dengan segenap hati. Yang pertama adalah jangan sia-siakan setiap sumber daya. Tuhan taruh setiap sumber daya dalam hidup kita supaya kita bisa kelola dengan baik, supaya kita bisa lakukan dengan baik seturut kehendak dan rencana Tuhan. Jangan sia-siakan semua sumber daya. Mau berbicara mengenai waktu, mau berbicara mengenai kesehatan, mau berbicara mengenai koneksi hubungan, mau berbicara bahkan harta, uang, kekayaan, intelektual, kepintaran kita pun sumber daya. Jangan pernah sia-siakan. Karena selama hidup kita di dunia ini berarti ada harapan. Belum terlambat kecuali kalau maut sudah menjemput kita. Pelajaran yang kedua berarti dari kehidupan adalah hargai setiap kesempatan. Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan. Dalam setiap kilometer kehidupan itu Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Hargai itu jangan sia-siakan. Waktu-waktu ini mungkin kita gak bisa terlalu banyak aktivitas di luar. Unik sekali kesempatannya. Berarti kita bisa lebih banyak dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, kasihi. Beberapa jemaat cerita, ketika gak bisa banyak keluar, justru mereka banyak merenungkan firman Tuhan. Bahkan mereka diskusi suami istri. Menurut kamu gimana nih artinya ayat ini? Menurut kamu gimana artinya ayat ini? Saya senang sekali dengar yang kayak begitu. Karena mereka diskusinya firman. Mungkin selama ini kalau waktu-waktu begitu sibuk, sulit diskusi firman dengan suami istri. Karena masing-masing punya kesibukannya. Gunakan setiap kesempatan, hargai setiap kesempatan. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jangan nanggung Bapak Ibu Saudara. Hidup kita toh singkat di atas muka bumi. Musa berkata hidup manusia mungkin 70-80 tahun. Kenapa enggak hidup yang singkat ini? Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jangan nanggung. Kalau kita jadi suami yang lakukan dengan segenap hati. Kalau kita jadi istri, lakukan dengan segenap hati. Kalau kita jadi orang tua atau jadi anak, lakukan dengan segenap hati. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kalau kita melayani jadi volunteer, entah volunteer atau full timer, kita melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Kalau kita bekerja pun, lakukan dengan segenap hati. Selama kita masih ada di dunia ini. Itulah pelajaran yang ketiga yang ketika saya renungkan ayat demi ayat. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Dan yang terakhir yang keempat. Tinggalkan atau siapkan warisan yang terbaik. Jangan kasih warisan, hutang atau kesusahan, kesulitan kepada generasi di bawah kita, anak cucu kita. Kalau kita mau mewariskan, wariskanlah yang terbaik. Wariskan iman kita, itu apalagi warisan yang luar biasa. Wariskan nama baik. Beberapa pasal yang lalu saya bahas nama harum kata Salomo. Jauh lebih baik daripada minyak yang banyak atau daripada harta kekayaan. Karena nama harum, nama baik itu berarti hidup kita gak menyusahkan, menyulitkan orang. Bahkan anak cucu kita ketika mereka bekerja mungkin. Atau mereka ketika menghadapi kesulitan. Ketika orang lain tahu siapa orang tuanya, siapa papanya, siapa bapaknya. Ketika nama kita disebut sebagai orang tua. Mungkin waktu itu kita tidak ada. Tapi anak-anak kita akan menerima kebaikan dari banyak orang karena nama baik yang kita tinggalkan dalam hidup mereka. Atau warisan harta dan uang pun juga boleh kita tinggalkan buat generasi kita di bawah kita. Oleh karena itu selama hidup kita di atas muka bumi, jangan pernah sia-siakan. Karena kehidupan kita selama kita hidup masih ada harapan. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Kumpulkan, kelola, bukan hanya kita habiskan untuk hidup kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang Tuhan titipkan. Wariskan itu kepada orang lain. Wariskan itu kepada generasi yang berikutnya. Kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat 7 sampai 10. Kohelet atau pengkhotbah ini, Salomo ini menjelaskan bagaimana sih caranya melihat hidup lalu menikmati kehidupan. Dia berkata ada 4 hal. Dalam ayat 7 dan 10 mari kita lihat bersama-sama ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Sia-sia ini maksudnya bukan gak ada gunanya. Yang sementara, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari.
Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat 7 sampai ayat 10. Salomo menjelaskan ada 4 bagian dalam hidup manusia. Di mana kita lihat lalu kita bisa menikmati 4 bagian itu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dia berbicara mengenai makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menikmati berkat Tuhan lewat makanan dan minuman. Tapi seenak-enaknya atau senikmat-nikmatnya makanan atau minuman, kita bukankah tetap ada keterbatasan, tetap kita harus memilih juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dokter atau yang ahli medis lebih tahu, konon katanya 70% penyakit di dunia ini, penyakit yang ada dalam hidup manusia. Karena gaya hidup yang tidak sehat, salah satunya makanan. Senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya kita bisa makan, tetap hati-hati juga. Paulus berkata, memang perut itu untuk makanan, makanan untuk perut. Tapi satu saat juga tubuh kita dibinasakan. Maksudnya ketika kita menikmati makan dan minum boleh kok. Itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Untuk apalagi kita kerja lalu kita gak bisa nikmati. Salah satu kita bisa menikmati pekerjaan jerih payah kita lewat makanan dan minuman. Tapi perhatikan baik-baik. Senikmat-nikmatnya makanan dan minuman tetap juga kita harus memilih makanan yang sehat yang baik. Supaya kita gak sakit-sakitan. Karena 70% penyakit kita karena gaya hidup. Salah satunya karena makanan atau karena minuman. Tapi itulah yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menikmati hidup. Kalau kita bisa makan dan minum, kata pengkhotbah ayat 7. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Boleh kok enjoy, suka kuliner, makan, minum boleh. Tapi ingat baik-baik. Perhatikan bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita minum. Supaya tubuh kita juga tetap sehat, tidak sakit-sakitan. Supaya kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi salah satu yang kita bisa lakukan untuk menikmati kehidupan ternyata lewat makanan dan minuman yang kita santap. Yang kita nikmati. Nikmati bersama dengan keluarga kita. Nikmati bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, bagaimana cara kita menikmati hidup atau apa yang kita perlu bangun dalam kehidupan. Ayat 8, selalu putih pakaianmu dan ada minyak di atas kepalamu. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara sulit sekali membuat putih pakaian. Dan putih atau minyak adalah simbol dari kemurnian. Putih simbol dari kemurnian, ini figuratif. Minyak simbol dari sukacita. Sesuatu simbol saja yang Salomo sebutkan. Dia berkata putih pakaian, putih itu sulit dibuat dulu. Berarti kemurnian pun juga tidak semudah itu untuk dijaga. Tapi selama hidup kita perlu bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian hati. Dan tetap ada sukacita di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita melihat kehidupan, menikmati kehidupan. Dengan cara menjaga hidup kita tetap murni. Kalau hati kita tidak murni, penuh dengan dosa. Salomo berkata di dalam pasal-pasal sebelumnya. Orang berdosa tugasnya hanya satu katanya. Dia berjerih payah mengumpulkan segala kekayaan, segala pencapaian. Setelah itu dia harus kasih kepada orang benar. Sia-sia kalau kita hidup menjadi orang berdosa. Oleh karena itu kemurnian senantiasa perlu kita jaga. Tetapi ternyata hidup kita bukan hanya selalu kita berbicara mengenai sesuatu yang serius atau tegang juga. Salomo berkata, ada minyak juga di atas kepala kita. Ada sesuatu sukacita, ada tertawa yang kita bisa lakukan, ada kegembiraan. Hidup kita gak selalu tegang melulu, gak selalu serius melulu. Ada waktu-waktu di mana kita perlu menjaga dengan penuh kemurnian. Bukan sesuatu yang kita harus sungguh-sungguh kusyuk untuk kita, mungkin tegang rasanya. Tetapi sukacita, minyak di atas kepala berbicara juga mengenai tertawa gembira. Yang Tuhan kasih dalam anugerah kita, dalam hidup kita sebagai anugerah. Yang ketiga, bagaimana kita menikmati hidup, melihat kehidupan. Yang ke-9 ayat 9, Salomo berkata, nikmati hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Hidup sia-sia maksudnya bukan hidup gak ada gunanya. Tapi hidup yang sementara. Bagaimana cara kita menikmati hidup yang ketiga? Adalah dengan pasangan kita. Pernikahan adalah ide orisinil berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau setiap orang-orang yang ada dalam pernikahan menikmati hubungan antara suami istri itu.
Apa sih hubungan yang paling dekat, yang paling intim di atas muka bumi? Bukankah hubungan suami istri? Hubungan suami istri yang benar tentu saja, yang diberkati dan disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan pernikahan, tentu saja kadangkala kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Ada orang-orang yang menikah diawali dengan pergumulan ekonomi, mungkin serba kekurangan. Makanya ada perkataan berkata sampai sepiring katanya berdua begitu. Berjuang bersama. Tapi perhatikan, perjuangan bersama yang tidak mudah pun sampai makan harus sepiring berdua. Bukankah menjadi sesuatu kenikmatan ketika kita lewati bersama dengan pasangan kita? Bukankah waktu-waktu bergumul itu menjadi waktu-waktu yang luar biasa menyenangkan, apalagi berusaha membangun perekonomian, berusaha membangun keuangan dengan baik. Dan ternyata ketika diusahakan oleh suami istri, akhirnya kita usahakan berhasil. Kalau kita lihat ke belakang, flashback ke belakang, ternyata perjuangan sepiring berdua, perjuangan kurang mungkin di tabungan kita. Padahal harus bayar ini dan bayar itu. Kita berjuang sama-sama. Kalau kita lihat ke belakang menjadi sesuatu yang menyenangkan. Menjadi sesuatu justru yang hubungan suami istri menjadi kompak. Justru ironis, banyak suami istri, pasangan suami istri bercerai, berselingkuh. Bukan ketika lagi miskin, lagi berjuang, lagi susah ekonomi. Justru ketika diberkati, lagi kaya, lagi hebat bisnis dan pekerjaannya. Justru ironis bukan? Oleh karena itu Salomo berkata, nikmatilah waktu-waktu dengan pasangan. Ya suami dengan istri, istri dengan suami. Nikmatilah pernikahan itu. Karena hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim. Bahkan Paulus berkata, hubungan Kristus dengan jemaat itu. Atau hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan, rahasia hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Nikmatilah hubungan pernikahan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu merupakan anugerah. Karena keluarga pernikahan datang idenya dari Tuhan sendiri. Dan bagi saudara-saudari yang belum menikah, saya doakan, saya sebagai gembala Anda mendoakan. Anda juga bisa menemukan pasangan yang tepat lalu Anda bisa bertumbuh dalam anugerah, dalam kepercayaan yang Tuhan mau berikan di dalam hidupmu. Tapi sebelum menemukan pasangan yang tepat, jadilah orang yang tepat itu. Jadilah orang yang bertumbuh dewasa, jadilah orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam segala sesuatunya. Bertumbuh sehingga ketika berjumpa dengan pasangan yang tepat itu, saudara-saudari yang belum menikah akan masuk dalam pernikahan pun yang bahagia, yang disertai Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup? Bukan hanya dari makanan dan minuman. Bagaimana kita bisa menikmati hidup? Bukan hanya karena kemurnian atau karena kesukacita, kegembiraan kita saja. Tapi menikmati hidup. Yang ketiga, berbicara dengan pasangan kita di dalam keluarga, dalam pernikahan. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Terus pernikahan kita langgeng, bahagia. Bukan berarti gak ada konflik. Meskipun orang itu sama-sama orang Kristen, sama-sama ke gereja, sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Kadang-kadang konflik tetap ada kok. Tapi konflik itu bukankah saling mengasah, saling menajamkan satu dengan yang lain. Justru konflik itu terjadi kita justru bisa saling kenal pasangan kita. Oh pasangan kita gak suka ini, gak suka itu. Semakin lama hubungan semakin erat, semakin akrab. Dan itulah cara kita bisa menikmati kehidupan dengan pasangan kita. Karena itu pun anugerah daripada Tuhan. Karena pernikahan Tuhanlah yang mendesainnya. Yang sudah menikah teruslah setia. Jangan ada kecurangan, jangan ada ketidaksetiaan. Alkitab menulis contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidup pernikahannya tidak setia. Kehancuran demi kehancuran yang begitu mengerikan terjadi dalam hidup mereka dan kepada generasi di bawah mereka. Yang belum menikah saya doakan supaya Anda suatu saat menikah dengan orang yang tepat dan menikmati juga berkat yang ketiga ini yang menurut versi Salomo. Nikmatilah hubungan itu. Ayat yang ke-10. Bagaimana kita menikmati hidup? Ternyata lewat pekerjaan kita. Karena dikatakan ayat yang ke-10 sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kita akan pergi. Hal yang keempat, bagaimana kita menikmati hidup ternyata lewat pekerjaan. Saya mendengar sih banyak orang berkata mereka bosan dengan pekerjaan. Mereka merasa pekerjaan beban. Bapak Ibu Saudara, coba Anda bandingkan dengan orang yang gak punya pekerjaan. Anda lihat mereka lebih kasihan lagi dibanding kita.
Yang kedua, saran saya adalah kalau kita sudah punya pekerjaan hari ini, entah bisnis, entah karir yang kita lagi jalani atau profesi yang kita jalani, kerjakan dengan sekuat tenaga, nikmati setiap bagian proses itu. Karena Tuhan memang mendesain kita untuk bekerja. Kok bisa? Iya, ketika Adam diciptakan, ditaruhnya di Taman Eden, Tuhan memerintahkan begini, pelihara dan usahakanlah taman itu. Tuhan memberikan pekerjaan kepada Adam. Lalu dia juga menamai binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Lalu diperintahkan Tuhan untuk mengelola, untuk memelihara taman itu. Jadi sejak awal Tuhan sudah ciptakan manusia untuk bekerja. Kita berpikir pekerjaan itu melelahkan. Pekerjaan itu justru membuat kita menderita atau beban. Bapak Ibu Saudara, lihat pekerjaan dari sudut pandang Tuhan. Pekerjaan membuat kita bisa berkarya. Bisa mempertajam setiap talenta kekuatan yang Tuhan taruh di tangan kita, di hidup kita, dipertajam. Dan bahkan kita bisa jadi berkat bukan bagi orang-orang lain di sekeliling kita lewat pekerjaan. Ketika gak banyak yang kita bisa lakukan, karena virus COVID-19 ini banyak orang di rumah, pekerjaan, ekonomi, beberapa mengalami perlambatan. Bapak Ibu Saudara pernah gak sih di situasi begini lalu merasakan bosan dan jenuh? Karena liburan yang panjang, gak bisa lakukan apa-apa membuat kita bingung dan jenuh dan bisa stres. Bukan berarti Tuhan gak kasih rest, bukan berarti Tuhan gak kasih istirahat dalam hidup kita. Waktu-waktu begini pun saya yakin tetap ada di tangannya Tuhan. Tetap dia yang berdaulat. Tadi saya katakan di awal, mau rekayasa orang virus ini, mau alami dua-duanya buat Tuhan sih sama saja. Kedaulatan Tuhan yang berkuasa. Itulah membuat hati kita tenang. Bukan berarti Tuhan gak kasih rest dalam hidup kita. Oh Tuhan kasih istirahat. Oleh karena itu secara normal saja 6 hari kita kerja, hari ke-7 kita ke gereja ibadah minggu. Bukankah itu Tuhan juga membuat orang-orang bisa beristirahat. Tapi perhatikan antara bekerja dengan istirahat. Dan Kejadian juga mencatat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, dunia ini dengan segala isinya. Dia lakukan 6 hari lamanya dan hari ke-7 juga istirahat. Anda lihat 6 hari Tuhan bekerja, satunya baru istirahat. 6:1. Bagaimana pekerjaan justru Tuhan desain. Untuk kita makin bergairah, untuk kita bisa lakukan sesuatu. Bahkan konon katanya, orang yang pensiun dini, orang yang berarti gak bekerja lagi. Orang itu justru akan cepat pelupa atau pikun. Justru katanya rentan untuk sakit. Dan yang ketiga, orang itu justru katanya sih lebih cepat meninggal dunia. Ada yang berharap bisa pensiun segera. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu desain untuk kita selalu produktif. Meskipun seiring dengan usia kita, produktivitas kita pasti menurun. Karena manusia, tubuhnya lama-lama juga menurun. Tapi tetap didesain demikian rupa. Oleh karena itu negara-negara maju, beberapa negara maju di dunia, tetap mendesain pekerjaan untuk orang tua sekalipun. Sudah opa-opa, sudah oma-oma, sudah kakek, nenek, usia 60-70 tetap mereka bisa kerja. Dan konon katanya orang yang tetap bekerja, tetap sehat, segar, tidak mudah lupa, tidak pikun, tidak sakit-sakitan dan tidak cepat meninggal dunia. Tapi orang yang tidak lakukan apa-apa justru cepat lupa, cepat sakit-sakitan dan cepat meninggal dunia. Perhatikan, bahkan pekerjaan pun didesain untuk kita bisa berkarya produktif, bahkan kita bisa menikmatinya. Salomo berkata, apapun juga yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena nanti satu saat di dalam dunia orang mati, katanya gak ada lagi pekerjaan, gak ada lagi pertimbangan pengetahuan dan hikmat. 4 hal ini pengkhotbah mengingatkan kita bagaimana kita bisa menikmati hidup, melihat cara pandang yang tepat dari hidup. Nikmatilah lewat makanan dan minuman yang kita santap, meskipun hati-hati. Penyakit 70% dari gaya hidup termasuk dari pola makan, pola minum yang tidak sehat. Yang kedua, nikmati kemurnian hati, pakaian yang putih, minyak di atas kepala, sukacita itu. Kadang-kadang ada waktu kita serius, tegang, ada waktu-waktu kita rileks, tertawa, gembira. Yang ketiga, nikmati pernikahan, nikmati hubungan relationship yang sehat di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Itu pun anugerah Tuhan. Dan yang keempat, nikmatilah pekerjaan kita. Entah kita student hari ini, entah kita sudah bekerja, entah bisnis atau karir yang kita hari ini sedang bangun. Nikmati itu. Setiap bangun pagi, lihat rencana dan kehendak Tuhan yang kita bisa selesaikan lewat pekerjaan kita. Jangan lihat sebagai sesuatu yang
membebani kita, memberatkan sehingga kita bosan, kita malas mengawali hari. Justru lihatlah pekerjaan sebagai sarana untuk kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Justru itu yang membuat hidup kita bergairah. Kita bisa menikmati kehidupan seperti yang Tuhan mau. Dan perhatikan ayat yang ke-11 dan 12. Salomo berkata lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dalam ayat 11. Salomo menceritakan ada 5 kualitas manusia yang dikejar dan hasilnya. Saya buat di dalam sebuah tabel sederhana. Orang taunya kalau mau menang dalam perlombaan dibutuhkan kecepatan. Keunggulan perjuangan, peperangan mau menang harus kuat. Lalu hasil roti, makanan diperuntukkan kepada orang yang berhikmat. Kekayaan, harta diperuntukkan orang yang cerdas, diperlukan kecerdasan untuk memperolehnya. Dan karunia diperlukan cerdik cendekia untuk memperolehnya. Tapi Salomo berkata, kadang-kadang hal itu tidak juga jalan seperti yang diyakini orang-orang. Orang cepat pasti menang, orang kuat pasti memenangkan pertempuran. Belum tentu juga, dia berkata. Bukan berarti kecepatan, kekuatan, cerdik cendekia, kecerdasan atau hikmat tidak dibutuhkan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Boleh tetap kita punya kecepatan, boleh tetap kita punya kekuatan, punya hikmat, kecerdasan. Kita menjadi orang yang cerdik cendekia, boleh. Bahkan harus lakukan itu atau tambahkan itu di dalam hidup kita. Tapi ternyata mengandalkan itu saja tak cukup. Dia mengingatkan, meskipun kita sudah cepat, kuat, berhikmat, cerdik cendekia dan cerdas, 5 itu bukan berarti jangan punya 5 itu Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Sekali lagi saya berkata justru tambahkan 5 hal itu dalam hidup kita. Tapi di atas semuanya itu, kita tahu bahwa dia bercerita. Katanya waktu dan kesempatan. Dia bilang bahkan di dalam bahasa Indonesia dikatakan waktu dan nasib. Bahasa Inggris dipakai kata time and chance atau change. Waktu dan kesempatan. Ternyata di hadapan hidup manusia, Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia kasih waktu, dia kasih kesempatan. Kadang-kadang kita menunggu kesempatan. Kalau bahasa Kristennya katanya kesempatan itu kairos. Waktu perkenanan, momentumnya Tuhan, kesempatannya Tuhan. Kadangkala kita hanya menunggu kesempatan, kapannya dipromosi. Kapannya orang itu membukakan pintu buat kita promosi. Kita menjadi orang yang naik dari satu karir kepada karir berikutnya. Kadang kita sibuknya menunggu kairos kesempatan. Padahal waktu yang berjalan, apa yang kita lakukan detik, jam, detik, menit, jam, hari, minggu, apa yang kita lakukan? Promosi gak akan bisa kita kelola. Contoh misalnya dalam pekerjaan, kalau kita malas-malasan. Bagaimana caranya pemimpin kita kalau kita bekerja di sebuah perusahaan mau mempromosikan kita? Kalau kita malas-malasan gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita terlalu menunggu kairosnya, kesempatannya kapan. Tapi tanggung jawab yang kita harus lakukan setiap hari, waktu, jam, detik, menit yang kita percaya, yang Tuhan percayakan, apa yang kita lakukan. Justru saran saya kepada Bapak Ibu Saudara, nasihat firman Tuhan kepada kita, justru gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika Tuhan kasih kesempatan, entah lewat pemimpin rohani, entah lewat bos kita, lewat partner kita. Kesempatan itu entah pekerjaan, pelayanan atau apapun itu bisa kita kelola dengan baik. Karena sepanjang waktu-waktu kita gak pernah menyia-nyiakan. Oleh karena itu pasal ke-9 ini saya beri judul, kelola waktu raih kesempatan. Karena diperlukan kemahiran, diperlukan kerajinan, diperlukan disiplin.
Karena ternyata waktu dan nasib, kalau bahasa istilahnya Salomo, itu betul-betul semua orang mengalaminya. Setelah kita punya kecepatan, kekuatan, kita punya kecerdasan, cerdik cendekia, kita punya hikmat. Tetap kerjakan waktu dengan waktu demi waktu kita dengan baik. Sehingga ketika kesempatan datang atau bahasa orang Kristen kairosnya Tuhan datang. Kesempatan itu bisa kita kelola dengan baik. Karena kesempatan demi kesempatan bisa lewat begitu saja ketika kita tidak bisa mempersiapkan diri. Ketika kantor kita di tempat kita bekerja membutuhkan kepala cabang yang baru di kota yang baru misalkan. Lalu bagaimana bos kita melihat kita selama ini kerjanya nggak pernah serius, selalu terlambat, selalu banyak alasan, selalu tidak goal di dalam tujuan yang diberikan oleh bos kita. Bagaimana mungkin kita dikirim menjadi seorang kepala cabang? Kalau hari ini dengan partner bisnis kita selalu curang, selalu gak lakukan apa yang tepat, selalu aja buruk kinerja kita. Ketika rekan bisnis kita punya kesempatan atau punya peluang-peluang bisnis yang baru, atau menyuntikkan modal yang lebih banyak, dia akan berpikir, gak mungkin kita dijadikan partner. Karena selama waktu-waktu yang lewat, ternyata kita tidak mampu mengelolanya. Jangan tunggu kesempatan itu kapan datang. Tapi sepanjang waktu demi waktu kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kesempatan itu akan datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, peninggian itu bukan datang dari barat, timur, utara, dan selatan. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kerjakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin. Kesempatan tiba, kita bisa kelola dengan baik. Dan ayat-ayat terakhir, ayat 13. Hal ini kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Dia cerita sebuah perumpamaan, parabel. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, mendirikan tembok-tembok pengepukan yang besar terhadapnya. Wah, kalau secara di atas kertas, ini outnumbers. Kota ini pasti diduduki, tapi lihat dulu ayat 15. Di situ terdapat orang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Ayat terakhir, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal. Saya buat tabel yang sederhana bagaimana saya menunjukkan antara raja yang berkuasa dengan kota itu. Secara kapasitas, raja itu punya kerajaan, tapi rakyat ini hanya di kota kecil. Secara tipe, raja ini rajanya yang agung kata pengkhotbah, tapi orang muda ini orang miskin. Secara jumlah, raja ini punya banyak tentara, rakyat ini atau penduduk ini penduduknya sedikit. Secara kekuatan, raja punya keperkasaan alat perang. Rakyat atau kota kecil ini hanya punya hikmat. Orang muda yang miskin itu punya hikmat. Hasilnya raja ini kalah. Dan orang miskin atau kota ini menang. Sengaja dibenturkan. Kekuatan perang, kejayaan, kemegahan, kehebatan. Tak akan mampu menyaingi yang namanya hikmat, Bapak Ibu Saudara. Kejarlah hikmat dengan segenap hati kita. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hargai hikmat. Karena dengan hikmat justru kita bisa mencapai apapun di dalam hidup kita. Tapi taruhlah hikmat di bawah takut akan Tuhan. Supaya hati dan iman kita tidak sombong. Atau kita tidak menyangkal Tuhan itu ada. Karena kita begitu pandainya dan berhikmat. Tapi hikmat dari orang yang sederhana justru menyelamatkan kota. Sepanjang pasal yang ke-9 ini ada 3 aplikasi penerapan yang kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah jalani hidup dengan bijaksana. Tadi Salomo berkata makan minum, lalu tadi kemurnian dan tertawa dan sukacita, pakaian putih dan minyak, lalu kemudian nikmati dengan istri atau dengan suami, dengan keluarga berarti dan termasuk pekerjaan. Nikmati hidup dengan bijaksana, jalani hidup dengan bijaksana. Minimal 4 hal itu lakukan dengan baik, dengan bijaksana. Makan, minum, pekerjaan, mengenai kemurnian, sukacita. Dan juga akhirnya mengenai pekerjaan dan pernikahan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, penerapan yang kedua, mengenai waktu dan kesempatan, jangan hanya menunggu kairos. Tapi kerjakan waktu kita sebaik mungkin. Disiplin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau dipromosi, disiplin dong, belajar.
Disiplin dong, lakukan pekerjaan kita hari ini bertanggung jawab. Kalau yang student, anak-anak SMP, SMA atau mahasiswa yang mendengar khotbah ini juga kerjakan dong studi kita dengan baik. Pertajam talenta kekuatan kita, potensi kita di tangan kita yang Tuhan taruh di tangan kita. Sehingga ketika ada kesempatan kita untuk mewakili kampus kita, sekolah kita misalkan jadi mahasiswa teladan, jadi siswa teladan, pertandingan antar kota, antar provinsi atau antar negara bahkan Anda bisa ditunjuk oleh kampus sekolah kita untuk mewakili. Atau ketika nanti terjun dalam pekerjaan, ketika sudah lulus sekolah dan kuliah, bisa dapat pekerjaan yang baik. Karena didapati kita tidak hanya nunggu kairos, kapan lulus. Tapi kerjakan sesuatu supaya lulus kalau Anda masih sekolah. Sama juga dengan bisnis bekerja, lakukan dengan sebaik mungkin. Kesempatan promosi pasti akan datang tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, pilihlah hikmat lebih daripada yang lain. Kekuatan alat perang tadi, raja yang hebat sekalipun tak bisa menguasai kota kecil yang penduduknya sedikit. Hanya menangnya karena ada orang miskin, orang muda tapi punya hikmat. Sengaja dikontraskan oleh Salomo untuk menunjukkan, mengingatkan kepada kita. Carilah hikmat lebih daripada apapun juga. Tapi tempatkan hikmat di bawah takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak sombong dan akhirnya menyangkal Tuhan itu ada. Karena kita menggantikan posisi Tuhan dengan hikmat. Kalau itu yang kita kerjakan. Saya yakin kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang, promosi demi promosi Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan tidak ada satu kesempatan yang kita lewatkan begitu saja. Karena Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala. Pejamkan mata kita sejenak. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan selalu memberikan kesempatan sebetulnya. Tapi kesempatan itu tak mampu kita kelola. Karena kita tidak bijaksana di dalam perjalanan hidup kita. Tapi biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Bagaimana kita menikmati hidup, bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana. Bagaimana mempergunakan waktu-waktu yang ada. Sehingga kesempatan peluang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita kelola dengan baik. Dengan satu tujuan, selesaikan rencana kehendak Tuhan. Tambahkan juga hikmat dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita, iman kita kepada Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan. Amin Tuhan, kami yakin. Terima kasih buat kesetiaan, buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Yesus Tuhan. Amin. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Nyanyikan bersama-sama, katakan Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. hadir dalam setiap hidup umat-Mu. Hadir dalam rumah kami masing-masing, dalam rumah doa kami, ruang kami. Kami meyakini ya Tuhan. Nyanyikan dari awal, jadikan doa kita, iman, percaya kita kepada Dia. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Lewat lembah gelap, Amin. Kami gak perlu takut dan Kau khawatir. temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Hadir dalam hidup kita, hadir dalam hidup jemaat-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami. Penyembuhan yang Haleluya terluka, Tuhan. Kami yakin. Terima kasih ya Tuhan. Katakan dengan iman, mengalir, mengalir.
sekali-kali tak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Sekali lagi, katakan dengan segenap hati, dengan iman, mengalami kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Mari kita sembah Dia. Oralana masyakaralana matakarala. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kau Bapa yang kekal, mengalirlah kuasa-Mu. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang terluka. Berikan penghiburan bagi yang sedih ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu kepada setiap umat-Mu. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami ya Bapa. Kau hadir dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap kehidupan kami. Kau hadir ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kembali kepada Dia. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Sepanjang pasal 9 Salomo berbicara mengenai kehidupan. Nasib orang katanya sama saja, satu saat kita akan masuk ke dalam alam kematian itu. Tapi sepanjang hidup kita yang di atas muka bumi, kerjakan dengan bijaksana, dengan takut dan gentar akan Dia. Oleh karena itu berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan saya mau menjalani hidup dengan bijaksana. Makan minum adalah anugerah Tuhan, tapi gak mau sembarangan juga. Karena banyak penyakit, karena gaya hidup, karena pola makan yang tidak sehat. Menikmati juga yang kedua, baik itu kekudusan, kemurnian hati, pakaian putih atau sukacita. Menikmati juga keluarga, pernikahan. Tidak mengkhianati. Dulu selalu kami ingat berjuang bersama. Mungkin harus makan sepiring berdua istilahnya. Kami gak pernah mau melupakan saat-saat itu. Kalau hari ini lebih diberkati atau lebih baik, kami juga tetap gak mau mengkhianati pasangan kami. Bahkan hanya sampai maut saja memisahkan kami dengan pasangan. Kami mau menikmati juga pernikahan, hubungan itu, relationship. Dan yang terakhir, menikmati pekerjaan yang Tuhan taruh. Gak mau memandang pekerjaan sebagai beban yang memberatkan, sebagai rutinitas yang membosankan, menjenuhkan. Melihat pekerjaan sebagai sebuah jalan bagaimana bisa mewujudkan, menyelesaikan pekerjaan karya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lihat pekerjaan sebagai beban. Jangan mau cepat-cepat pensiun. Karena konon katanya cepat lupa, sakit-sakitan, dan mudah meninggal dunia. Tuhan ciptakan kita produktif sampai akhirnya Tuhan panggil kita. Yang kedua, berapa banyak yang Anda berkata, Tuhan saya mempergunakan waktu. Sehingga ketika kesempatan itu datang atau kairos bahasa kita datang, kita bisa mengelolanya dengan baik. Promosi, kesempatan seringkali datang dalam hidup kita, tapi sayang tak sampai di tangan kita. Karena Tuhan pakai orang-orang tertentu yang mau menyampaikan promosi itu, dia melihat hidup kita ternyata kita kerjakan sembarangan. Oleh karena itu kerjakan waktu kita, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Jangan tunggu kesempatan kapan dia datang. Kapan dia doa kita dijawab, kapan promosi itu datang. Justru tanggung jawab kita setiap hari kerjakan. Sehingga ketika kesempatan itu datang, kita bisa mengelolanya dan sampai dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang berkata, saya mau pilih hikmat lebih daripada yang lain. Meskipun hikmat pun perlu ditundukkan di bawah takut akan Tuhan, tapi tambahkan hikmat. Salomo mengkontraskan raja yang agung, punya tentara, punya pasukan, alat perang. Hanya kuasai kota kecil aja tak mampu. Karena dalam kota kecil itu ada orang miskin, orang muda lagi. Tapi penuh dengan hikmat. Dia ingin menunjukkan betapa hikmat itu perlu dalam setiap aspek kehidupan. Kalau engkau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Yang menaruh tangannya di dadanya sebagai bukti, ekspresi doa, ekspresi bahwa kami gak mampu tanpa Tuhan. Lawat jemaat-Mu, lawat umat-Mu yang demikian. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu. Berikan kekuatan, berikan anugerah, tambahkan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab mengelola waktu. Sehingga kesempatan itu hadir dalam hidup mereka. Mereka bisa kelola dengan baik. Sambil mereka juga bisa menikmati kehidupan. Kau lepaskan anugerah, berkat, kesehatan, kekuatan. Berkat-Mu jasmani dan rohani. Tak akan pernah kurang. Jadikan mereka berkat bagi kehidupan orang banyak. Tuhan, tuntun umat-Mu.
lawat umat-Mu dan urapi. Sertai ya Tuhan, bahwa dari satu perjalanan kasih karunia kepada perjalanan kasih karunia berikutnya Tuhan sekali-kali tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Angkat hati kita kembali, menyembah Dia. Nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Jadikan hati iman kita, doa kita katakan mengalir. Haleluya, mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini. Kau hadir dalam rumah kami, dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Pulihkan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi. Haleluya. Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Katakan dengan iman kita, bukan tenang. Bukan tenang bersamamu. Sekali lagi. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ketenangan kami bukan karena lingkungan, bukan karena kondisi. Tapi karena iman yang sederhana ini, kami yakin Tuhan gak pernah meninggalkan, membiarkan hidup kami sendirian. Berkati umat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit. Bahkan Tuhan berkati juga di tengah-tengah kondisi begini. Ekonomi juga, kondisi ekonomi kami juga ikut jadinya. Tuhan, anugerah-Mu menyertai, berkat-Mu, jasmani juga pekerjaan, keuangan Tuhan. Kamu mau lepaskan bagi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan terima doa berkat. Kami siap menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya Tuhan pegang setiap kehidupan umat-Mu dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan sehingga apapun yang dikerjakan mereka dengan kedua tangan mereka dalam takut dan gentar mereka kepadamu akan Tuhan buat berhasil. Jadikan mereka garam dan terang dunia. Tuhan dimanapun mereka berada, mereka berdampak, mereka bermanfaat. Orang lain merasakan kegunaan mereka pakai setiap umat-Mu. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.